wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman mahasiswa dan tutor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Natasha Fitari dengan nomor induk mahasiswa 8777222095, mahasiswa program studi PGSD Universitas Terbuka UPBJ Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan menarik mengenai isu-isu kontemporer pendidikan nasional yang kita tinjau kembali dari akar dan nilai luhur pendidikan Indonesia menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saat ini pendidikan kita menghadapi berbagai tantangan, kesenjangan kualitas pendidikan, pergeseran karakter anak, hingga pesatnya perkembangan teknologi atau era digital. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan untuk menjawab persoalan pendidikan masa kini? Mari kita bahas pada video kali ini di video tutorial 3 Filsafat Ilmu. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai dasar, pondasi atau tiang penyangga yang kokoh. Jika sebuah bangunan tidak memiliki tiang yang kuat, ia akan mudah roboh saat terkena angin atau goncangan. Demikian juga sistem pendidikan nasional kita. Pendidikan tidak boleh hanya berisi materi pelajaran dan nilai akademik saja, tetapi harus berdiri di atas prinsip-prinsip nilai yang kuat dan tetap. Pilar inilah yang menjadi penentu arah, tujuan, dan jati diri pendidikan agar meskipun zaman berubah dan teknologi berkembang, pendidikan tetap berjalan pada jalur yang benar, yaitu memanusiakan manusia. Pilar utama pendidikan nasional kita dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 3 semboyan masyhur yang sekaligus menjadi pedoman perilaku pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Pendidik, guru maupun pemimpin harus mampu menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Terus selanjutnya ada Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Saat berada di tengah-tengah siswa, guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, memotivasi dan membangun kemauan serta kreativitas anak untuk belajar dan berkarya. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang mendorong dan mendukung. Artinya guru tidak harus selalu mendominasi di depan. Guru harus mau berada di belakang untuk memberikan kebebasan berkreasi, namun tetap mengawasi, membimbing dan memberi dukungan agar anak berani melangkah maju sesuai potensinya. Ketiga prinsip ini bukan sekedar slogan, melainkan sistem pendidikan yang berpusat pada anak, menghargai kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang kita masuk ke analisis inti, bagaimana relevansi dan penerapan prinsip ini di era digital. Isu pendidikan kontemporer yang kita hadapi adalah antara lain pembelajaran yang kurang bermakna, tantangan literasi digital, penurunan karakter, dan perubahan peran guru. Mari kita hubungkan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo dalam literasi digital dan karakter. Di era di mana informasi bergerak sangat cepat dan tidak semua konten di internet itu baik, peran guru sebagai teladan menjadi sangat krusial. Jadi analisisnya, guru tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi harus memberikan contoh bagaimana menggunakan gawai dengan bijak, santun berkomunikasi di media sosial, dan memilah informasi yang benar. Jika guru saja belum paham tentang teknologi atau tidak bisa menjaga etika digital, bagaimana siswa bisa memilikinya? Di sini prinsip Ingarso Sung Tulodo menjadi benteng utama pembentukan karakter di tengah derasnya arus informasi. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso dalam pembelajaran berdiferensiasi. Zaman sekarang siswa tidak bisa lagi dipaksa hanya mendengarkan ceramah. Anak-anak adalah generasi visual dan interaktif. Analisisnya di sini prinsip Ing Madyo Mangunkarso itu sangat relevan dengan konsep
pembelajaran aktif dan kreatif. Guru harus masuk ke tengah siswa menggunakan metode yang seru, berbasis proyek atau bermain sambil belajar. Tujuannya di sini adalah membangun semangat belajar agar siswa berani bertanya, berani berpendapat, dan tidak takut salah. Di era digital, semangat ini diterapkan dengan mengajak siswa mencari data diri, berdiskusi, dan memecahkan masalah nyata dengan bantuan teknologi. Yang terakhir, Tutwuri Handayani dalam kemandirian belajar. Ini adalah perubahan peran guru yang paling besar. Dulu guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Sekarang ilmu ada di mana-mana lewat internet. Analisisnya di sini, peran guru bergeser menjadi fasilitator. Guru tidak lagi harus selalu di depan tapi berposisi di belakang mendorong kemandirian siswa. Guru membiarkan siswa mengeksplorasi pengetahuan namun tetap siaga memberikan arahan jika siswa itu tersesat. Ini sangat mendukung kemampuan abad 21, yaitu kemampuan belajar mandiri dan beradaptasi. Prinsip ini menjawab kebutuhan pendidikan masa kini agar siswa tidak hanya pintar menghafal tetapi cerdas dan mandiri. Terakhir, mari kita refleksikan bagaimana pilar-pilar ini menjadi persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan pendidikan kita saat ini seperti ketimpangan kualitas, krisis karakter, hingga rendahnya daya saing sebenarnya bisa dijawab jika kita kembali pada pilar Ki Hajar Dewantara. Jika pendidikan kita kokoh pada prinsip tulodo, maka masalah perundungan, kekerasan, dan keteladanan bisa berkurang karena pendidikan menjadi contoh nyata. Kemudian jika kita berpegang pada Mangunkarso, maka masalah rendahnya minat baca dan kebosanan belajar bisa teratasi karena sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan memotivasi. Dan jika kita menerapkan Handayani, maka masalah pendidikan yang kaku dan seragam bisa hilang karena kita membiarkan setiap anak tumbuh sesuai bakat dan minatnya masing-masing, namun tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara bukanlah pemikiran masa lalu, melainkan pilar abadi. Teknologi boleh berubah, kurikulum boleh berganti, tetapi pilar pendidikan harus memanusiakan manusia harus tetap berdiri kokoh. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama dalam memajukan pendidikan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.